Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bi salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Darul Falah Tukangan Utara yang kami cintai, kami muliakan, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelapangan, taufik, petunjuk, kekuatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita sholat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan i'tikaf kita guna berpartisipasi di dalam memuliakan bulan suci Ramadan dengan mempelajari ilmu agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah syafi' musyaffa', beliaulah sadiqul musaddaq yang akan memberikan kita syafaat dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang doa. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan wa bihi ilaihi qala mata atlaqa lisanaka bitalabi biadabin fa'lam annahu yuridu ay yu'tiyaka. Ketahuilah, apabila Allah Subhanahu wa taala melancarkan lisanmu untuk meminta dengan adab, meminta dengan adab, bukan hanya meminta. Ini bedanya doa dengan meminta. Doa ada satu kata diimbuhkan, at-talabu biadabin. Tolab, permintaan dengan etika. Permintaan disertai etika, itu doa. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Ini yang dimaksud ud'uni astajib lakum. Ini yang dimaksud wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. At-talabu biadabin. Minta tapi pakai etika. Bukan hanya sekedar minta. Apabila Allah melancarkan lisan Anda, lisan saya, untuk meminta kepadanya dengan adab, maka ketahuilah pada saat itu juga artinya sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menakdirkan akan memberi kita. Keren gak tuh? Jadi kalau seandainya orang itu mau meminta dengan adab, mau fokus dengan etikanya, maka secara langsung dia bisa tahu bahwa sebelum bahkan dia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan untuk memberi dia. Fa in ta'akhkhara al-'ata fala tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik. Namun beliau mengingatkan, belum selesai.
Maka apabila permintaanmu yang kamu harap-harapkan itu terlambat dalam pandangan kita tentu saja, maka jangan kamu menuntut Tuhanmu terhadap keterlambatan doamu. Oh, saya di bulan Ramadan, sudahlah saya puasa, saya sedekah, saya suami. Kan salah turatu da'watuhum, 3 orang yang doanya nggak akan ditolak. Imam yang adil, orang yang puasa sampai buka, doanya orang terzalimi. Suami imam puasa lagi dizolimi istrinya, cocok tuh ya, berarti tiganya dia dapat. Tapi kok rasanya nggak datang. Nah, ini udah mulai bahaya nih, rasanya nggak datang nih. Perkataan yang seperti ini harus kita hilangkan, harus nggak ada dari lisan orang beriman yang dekat dengan Allah, yang mau dekat dengan Allah, yang mau dekat dengan Rasul. Salah satu cara Nabi berdoa tidak meminta-minta, tidak menekan-nekan, tapi Nabi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab, tidak mempertanyakan kenapa belum datang. Makanya nisfu Sya'ban adalah momentum perpindahan arah kiblat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana dituliskan dan diwariskan oleh para ulama, beliau menjelaskan, sebagaimana juga Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah agar arah kiblat itu dipindahkan berapa lama? 17 bulan 3 hari. Setiap malam istiqamah, tidak berubah. Setiap malam berdoa menghadap ke arah langit. Bukan artinya Allah di langit, karena langit kiblatnya doa. Kita sholat ngadep Ka'bah bukan artinya Allah ada di Ka'bah. Walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Kalau telat, yang kamu tuntut bukan Allah, tapi karena adabmu yang telat. Falaisa sya'nu wujudat talab. Maka urusannya di sini bukan masalah minta. Wa innama sya'nu an turzaq fihi husnal adab. Urusan yang paling penting di sini, kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, adalah kamu diberikan oleh Allah ketika berdoa adab dan etika yang baik. I'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala idza arada lakal irtiqa wal mazid. Allah kalau menginginkan untuk seseorang diangkat derajatnya, ditambahkan kebaikannya, alhamaka du'a wa hayya lakal ijabah, maka Allah akan turunkan ilham ke dalam hati seseorang sehingga tergerak dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saat yang sama Allah ciptakan bagi dirinya jawaban. Jadi ketika seseorang beradab, beretika, berdoa, dia puasa, menahan diri dari yang diharamkan, menahan mata, hidung, telinga, segala sesuatunya dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Dia bersedekah, kemudian dia bermunajat kepada Allah dengan istiqamah, maka ketahuilah Allah memberikan jawaban. Naam. Fa idza ra'aita lisanaka uddiqa bi talab maqamin azizin fala ta'jab. Maka seandainya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan lisan seseorang untuk meminta satu jabatan yang tinggi di sisi Allah, jangan heran. Itulah kenapa guru-guru kita selalu mengajarkan bahwa kalau meminta kepada Allah ini jangan urusan yang remeh. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah ini senang dengan urusan yang tinggi-tinggi, yang gede-gede. Allah ini kurang suka dengan orang yang tidak punya motivasi. Udahlah gini-gini aja. Itu Allah gak suka tuh, model gini-gini aja. Kadang-kadang kita santunan sama anak yatim, itu kita tanya tuh, mau jadi apa nak? Gak tahu. Kamu harus tahu. Rata-rata sih ya pengen jadi pegawai. Itu aja rata-rata begitu. Berhubung masih kecil, minta lagi sama saya, kamu mau jadi pegawai atau mau jadi yang gaji pegawai? Saya gitu. Kalau jadi pegawai kamu di bawah, kalau kamu gaji pegawai kamu di atas. Ada lagi yang jawab begini, nggak mau pak, capek. Ya
nggak mau capek gitu. Ini mentalitas SDM yang harus diperbaiki, mentalitas untuk memimpin. Jadi jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba Allah letakkan di dalam jantung Anda, detikkan dalam pikiran Anda meminta untuk berada di samping Nabi Muhammad SAW. Anda meminta untuk bisa mendapatkan surga Firdaus. Anda meminta untuk Anda bisa hafal Quran. Anda meminta untuk Anda bisa sholat tahajud istiqamah 11 rakaat setiap malam. Naam. Fa innallaha ta'ala arada usulaka ilaihi. Karena kalau sebabnya sudah dicari sama seseorang, adab dan etika sudah dipenuhi, maka ketahuilah Allah memang menginginkan kamu sampai di tempat itu. Yang penting kamu jangan berhenti. Kalau kamu berhenti, berarti kamu tidak beradab. Fa'alaika an tubadzil juhdaka fi sulukil asbab al-musila ilaihi. Setelah kamu menengadahkan tangan, tugas kamu adalah mencari jalan-jalan yang harus kamu perjuangkan supaya kamu bisa sampai kepada hal itu. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan ar-raja ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyah. Roja, harapan yang jujur dari seseorang itu adalah harapan yang dibarengi dengan perbuatan. Orang nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala di atas kasur apa dalam kamar mandi ini? Kalau nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgharinya di atas kasur, bagaimana tuh? Berarti angan-angan kosong. Usolli fardul maghribi sambil main PS, usolli fardul maghribi, angan-angan kosong. Jadi yang dimaksud roja makoron hau amal, yang dibarengi, dia itu bersaing ketat dengan amal gitu. Harapannya gini, effortnya, usahanya segini. Semakin kencang, semakin tinggi harapannya, semakin kencang dan tinggi juga upaya yang dia lakukan. Minta surga, wajib ali kathratul amal. Konsekuensinya orang harus banyak amal. Minta mahabbah, dicintai Allah, wajib alaihi sahrul layal. Wajib dia untuk bangun malam. Marjan maghfirah, minta ampunan, wajib alaihi mubalaghatu fil ma'dzirah. Maka dia harus banyak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man rajal mawahib, dia minta pemberian Allah secara cuma-cuma. Wajib ali tarkur raghaib, maka dia harus meninggalkan semua keinginan pribadinya. Nah, sekarang yang mau ngejalanin ini siapa? Punya harapan masuk surga, tinggal di samping masjid. Masjid ngadakan iktikaf, dia iktikafnya di Instagram sama Facebook. Berarti kan angan-angan kosong aja. Semua orang pengen kaya, yang pengen kerja sedikit. Naam. Lakin suluk kullahu adab. Akan tetapi suluk ini semuanya adalah adab, kumpulan adab ya ta'allamuhal murid, yang kita pelajari sedikit demi sedikit sebagai murid. Murid itu adalah orang yang menginginkan. Murid itu sama dengan talib, orang yang pengen liyuhsina ta'amulahu ma'allah, supaya dia bisa memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk kita minta begitu aja sama orang. Kalau kita mau minta sama orang kan otomatis harus ada unggah-ungguhnya, harus ada mukaddimahnya. Datang ke Buya Fikri, minta tolong sama Buya Fikri untuk diajarin ngaji, bawain beras kayak sama gula, kan gitu ya, bener nggak? Nah, apalagi sama Allah Rabbul Alamin, mintanya gede. Contoh nih, sholat duha 2 rakaat, sholatnya cepat. Mintanya Allahumma ingkana rizki fis samai, ya Allah kalau rezeki di langit turunin, kalau dalam bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau susah gampangin, kalau haram bersihin, kalau nggak ada adain, kalau sedikit banyakin. Sholatnya 2 rakaat kagak khusyuk, ini minta apa begal? Nah, coba
sholat duhanya menganggap dirinya rajin. Nah ini ada hikmah lain yang disampaikan Ibnu Athaillah itu. La tusahib man huwa aswa'u halan minka. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang keadaannya di bawah kamu. Rubbama kunta musian, bisa jadi kamu tuh sebenarnya nggak baik. Fa'aradka suhbatuka man huwa aswa' minka al-ihsana minka. Gara-gara kamu kawan sama yang nggak baik, jadi kamu nganggap dirimu baik. Orang yang sedekahnya sebulan sekali berkawan sama orang yang nggak pernah sedekah. Orang yang sholatnya subuh sama duhur, asar maghrib isanya enggak, berkawan sama orang yang nggak pernah sholat. Udahlah, paling enggak gue sholat subuh sama duhur, kan begitu. Makanya kata para ulama, ciri ahli surga yang dekat sama Allah, pasti dia selalu berkawan dengan orang yang keadaannya di atas dia. Dia nggak mau berkawan dengan orang yang keadaannya sama atau di bawah dia cuma-cuma. Kalau dia berkawan dengan orang yang sama dengan dia mau diingatkan. Kalau dia berkawan dengan orang yang di bawah dia mau memberi peringatan. Tapi dia harus punya nih orang yang kata Nabi, kalau dia lihat Allah diingat. Kalau dia ngomong ilmunya nambah. Kalau dia beramal jadi semangat. Harus punya kawan begitu. Itu ciri orang masuk surga. Al-mahabbatu was-suhbatu lis-shalihin. Kerjanya ngintilin orang soleh. Nah. Wa husnul ijabah muta'alliqun bi husni talab. Hadiah yang baik dari Tuhan itu tergantung dengan seberapa baik cara kita minta, cara kita ngerayu. Faman ta'adal fi talab nalal irab. Barang siapa beradab di dalam permintaannya pada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa kam min salikin la ya'rif adab talab. Banyak orang enggak tahu adab dan etikanya minta sama Allah dengan adab. Fayusiul adaba bisu'i dhannihi billah, maka dia buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia buruk juga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamul adab ar-ridha wa taslim bi taqdirillah. Lantas adab apa nih yang paling tinggi? Kalau dijelaskan sama Imam Ghazali kan adab dan etikanya satu, dalam keadaan suci. Itu adab dan etika. Malulah kita minta sama Allah dalam keadaan junub misalkan. Malulah kita minta sama Allah dalam keadaan tidak berwudu misalkan, kecuali uzur lagi haid dan lain sebagainya. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangan. Kalau memang mepet, angkatlah kedua tangan sampai bagian ketiak ini kelihatan. Sampai bagian ketiak ini kelihatan, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan dengan sedekah dan lain sebagainya. Ini orang beradab. Tapi adab yang paling tinggi itu adalah taslim wa ridha. Nerima dan senang. Nerima dan senang itu adab yang paling tinggi. Inna kathratan ibadah ma'isaatil adab la qimata laha. Banyak ibadah tapi nggak ada adabnya, nggak ada artinya. Begini dah. Handphone kalau nggak ada pulsanya, nggak ada kuotanya, ada artinya nggak? Buat apa tuh? Handphone nggak ada pulsa, nggak ada kuota. Botol minyak wangi nggak ada isinya. Itulah orang sholat iktikaf. Ya Allah, kasihan banget ngantuk, kasih bantal, kasih kasur aja ini. Ya, kasihan. Saya tuh paling senang kalau melihat orang tidur di majelis, karena udah ada penjaminan dari Allah itu. Allah sudah jamin sama malaikat itu, humul julasa la yashqa bihim jadi suhum. Orang kalau ngapain aja di majelis, dia kagak bakal celaka karena duduk bersama orang-orang yang mencari ilmu. Apalagi capeknya gara-gara itikaf, capeknya gara-gara qiyamul lail. Jadi daripada tidur di luar, mendingan tidur di dalam majelis. Ini bukan saya ngajarin antum untuk tidur. Bukan. Cuma saya ngasih tahu orang kalau tidur di majelis jangan dibangunin. Jangan dibangunin. Nah, kan orang kalau tidur aja nggak celaka. Orang kalau tidur aja nggak celaka. Gimana orang yang nggak tidur? Nah, kan begitu ya. Nah,
Wa inna qillatal ibadah ma husnil adab tusilu talib lil matlab. Ibadahnya nggak banyak. Sholat 5 waktu sama rawatib. Duha 4. Tahajud 2, witir 1. Kadang 4, 4, 3, 7 gitu. Biasa ibadahnya itu. Tapi pakai etika, pakai adab. Dia bisa lebih sampai dari orang yang banyak banget. Sama dengan orang yang banyak sedekahnya tapi nggak pakai adab. Ya bayangin aja, sedekahnya banyak tapi ria. Sedekah itu kan yang penting banyak dan nggak ria, itu kan. Jadi yang bagus itu sedikit-sedikit sedekah. Ya, jangan sedekah sedikit-sedikit. Yang bagus itu diam-diam sedekah, jangan diam-diam tidak sedekah. Itu bahaya itu, ya. Jadi adab ini penting. Fa ka'annallah yaqulu li hadza sadiq. Seolah-olah Allah ini bicara dengan kita, hadirin. Abdi, wahai hambaku, ati'ni fi ma amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Hambaku, sembahlah saya, taatlah pada saya dengan apa yang sudah saya perintahkan kepadamu. Dan kamu nggak usah ngajarin saya, ini kata Allah nih, seolah-olah nih. Dan kamu nggak usah lah ngajarin saya apa yang baik buat kamu. Bagi sebagian ulama itu, kalau kita tuh doa berlebih-lebihan, itu ngajarin, Pak. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tuh nggak suka orang yang berlebihan. Itu ayat sababun nuzulnya karena memang ada orang yang berlebihan di dalam berdoa, berlebih-lebihan di dalam doa. Ada orang doa minta surga, kemudian dalam surganya ada istana warna putih di pojok kanan. Masya Allah banget itu, Pak. Detil banget dia minta. Dimarahi sama bapaknya akhirnya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak suka yang berlebihan. Jadi Allah selalu mau bilang, kerjain apa yang saya suruh. Kamu nggak usah ngajarin saya apa yang terbaik buat kamu. Tapi kita tetap diperkenankan untuk minta tuh boleh aja. Cuma jangan ngerasa bahwa seandainya saja permintaan saya dikabulkan pasti saya jadi lebih baik. Banyak orang waktu kampanye bilang begitu. Seandainya saja saya dipilih jadi maka, gitu kan? Ternyata udah jadi seandainya lagi. Ini tak bisa. Seandainya saja saya dikasih yang lebih tinggi maka, begitu aja terus. Maka Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Ini alimun bi khalqi. Saya lebih tahu keadaan yang saya ciptakan. Innama ukrimu man akramani. Kata Allah gini, ketahuilah saya itu memuliakan yang memuliakan saya. Wa uhinu man hana alaihi amri. Dan saya akan hinakan dia orang yang menghinakan perintah saya. Walastu binadir fi haqqi abdi hatta yanzur abdi fi haqqi. Saya seolah-olah ini ya, saya kata Allah, seolah-olah Allah bilang, saya nggak mau ngelihat kepada hak hamba saya sampai dia ngelihat kepada hak saya. Ini nggak sepenuhnya benar sebenarnya. Ini cara Syekh Muhammad Basim Dahman ini untuk menstimulan diri kita supaya kita ngerti dan sadar bahwa jangan banyak nuntut sama Allah gitu. Allah ini sudah kasih kita rezeki. Rezeki ada dua. Ada rezeki bayar belakangan, ada rezeki bayar duluan. Bayar belakangan nih model makan nasi padang. Ada orang makan nasi padang bayar di depan, kagak ada kecuali take away itu. Biasanya orang masuk nasi padang, masuk makan, bayar. Contoh, mata, hidung, mulut, badan. Ini bayar dulu apa dikasih dulu? Kasih dulu, bayar belakangan. Dikasih mata, bayarnya pakai baca Quran. Dikasih mulut, bayarnya pakai baca sholawat. Dikasih telinga, bayarnya pakai dengar mauidhah hasanah. Dikasih kaki,
bayarnya pakai datang ke masjid cari nafkah, dikasih tangan menyentuh hal-hal yang halal dan disukai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bayarnya belakangan. Ada rezeki yang kita kudu bayar dulu. Keinginan-keinginan kita tuh, yang sebenarnya sejujurnya itu hanya keinginan saja, bukan kebutuhan. Sebelum dia punya motor, bisa hidup nggak? Bisa naik angkot, tapi minta motor. Udah dikasih motor, minta mobil dikasih satu, minta dua. Waktu jomblo minta istri, alhamdulillah. Dikasih istri minta anak, dikasih juga anak, alhamdulillah. Padahal minta, nggak pakai adab juga mintanya. Rabbana hab lana min azwajina, kadang-kadang begini, wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil gitu. Dikasih Allah. Ini yang saya katakan tadi sebenarnya tidak 100% benar. Allah ini rahim, ngebayar kita nggak normal. Bayangkan Anda kerja di dunia ini 70 tahun meninggal, hadiahnya surga selamanya. Gimana itu? Harusnya kan hadiahnya 70 tahun Pak. Kamu hidup 70 tahun, dihitung sholatnya. Oh, kamu dari kecil sampai balik nggak ngapa-ngapain. 15 tahun hilang, sisa 45 tahun. 45 tahun kerjaan di jalan, marah-marah dan sebagainya, 20 tahun untuk sia-sia. Sisanya berapa tuh? 25, 60 kurang 25, 35 tahun. Wah, tidur kamu banyak, 20 tahun, sisa 15 tahun. Harusnya kita masuk surga 15 tahun aja. Tapi Allah Rabbul Alamin nggak begitu. Ngasih kita jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Abadi, kekal. Dari sini kan kita bisa ngelihat sebenarnya anta Rabbi rahimun karim jawad. Engkaulah Tuhanku yang mengatur alam semesta. Karim, engkaulah sang maha dermawan. Rahim, engkau yang maha penyayang. Jawad, engkaulah yang memberi tanpa perhitungan. Saya waktu di Madinah kemarin tuh dengar khotibnya khutbah, baca satu ayat membuat nangis. Hal jazaul ihsan illal ihsan, katanya. Adakah balasan kebaikan selain daripada kebaikan? Khatib itu bicara bukan tentang manusia. Khatib itu bicara tentang Allah. Dia bicara tentang Allah. Bagaimana Allah ini sudah berbuat baik kepada kita, mempersiapkan diri kita, memberikan taufik, khalqu qudratit ta'ah, dibikin kita itu mampu untuk sholat, mampu untuk puasa, dibikin kita mampu menikmati semua maidatur rahman, hidangan-hidangan Tuhan di bulan suci Ramadan ini. Bisa kita. Nah, apa balasan kita untuk Allah? Selain apa? Tuntutan. Sekarang begini deh, ketahuan orang tuh banyak zikir sama banyak doa, udah gitu aja. Banyakan mana? Banyakan zikirnya apa banyakan mintanya? Kan udah kelihatan sebenarnya ini. Karena Allah sudah berfirman dalam hadis qudsinya, man syaghalahu dzikri, orang kalau disibukkan ngingat saya, an mas'alati, bukan meminta-minta terus dengan saya, a'taituhu fawqa ma utisailin, saya kasih dia lebih daripada hamba saya yang kerjanya minta-minta. Salat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, enggak dibaca. Astaghfirullahaladzim enggak dibaca. Allahumma ajirna minan nar enggak dibaca. Allahumma antas salam enggak dibaca. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni enggak dibaca. Fatihah enggak dibaca. Ayat kursi enggak dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 enggak dibaca. Tiba-tiba langsung kan kelihatan. Dari cara kita aja sebenarnya udah kelihatan kita ini masuk ke bagian yang mana. Ini bukan untuk kita menghakimi orang lain. Ini cukup kita ngelihat diri kita sendiri. Kita ini masuk ke bagian yang demennya nginget Tuhan atau yang malas nginget tapi kerjanya minta. Kemudian ujung-ujung kita protes. Kenapa kita udah doa kita nggak dipenuhin? Ini diingetin sama Ibnu Athaillah. Kalau Anda berpikir itu teori, ingat Pak, kita nggak mau menghadiahkan
kepada seorang raja satu peti mewah di luar, tapi ketika dibuka isinya kosong. Kita mau menghadiahkan peti yang mewah dengan isi yang juga mewah. Jangan sampai sholat kita nggak ada harganya, doa kita nggak ada harganya. Kenapa? Karena tidak kita muqaddimahi dengan adab, dan adab itu tidak kita jaga. Dan itulah ujian. Orang doa minta uang, minta harta, minta kerjaan, salah? Nggak salah, karena dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala kaya, maha kaya. Tapi jadi salah ketika Allah uji seberapa jujur permintaannya. Kalau saya jadi kaya, saya akan banyak sedekah. Allah halangi dia dari permintaannya itu. Mau dilihat sama Allah, oh rupanya dia jujur. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam keadaan punya uang dia memberi, dalam keadaan tidak punya uang pun ternyata dia memberi. Oh, dia pantas. Dia pantas. Maka jangan berkata Allah tuh nggak ada. Kalau Allah ada, pasti semua orang minta dikabulkan. Saudara, kan ada orang ateis ngomong begitu, orang yang nggak percaya Tuhan. Gimana cara kita jawab? Kita jawab, gagalnya seorang murid ketika mengisi soal ujian itu bukan dalil bahwa gurunya nggak ada. Itu dalil dia lupa sama apa yang diajarin sama gurunya. Jadi kalau kita belangsak dalam hidup, tergelincir dalam hidup, itu bukan karena Allah nggak ada, tapi kita yang lupa sama Allah, kita yang lupa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa kana min doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma raddini biqadaika. Ya Allah, jadikanlah aku ridha terhadap segala bentuk keputusanmu. Wa barik li fima qaddara li, dan kasih keberkahan ya Allah atas semua yang sudah kau putuskan untuk diriku. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sampai aku ini enggak senang, sampai aku tidak suka untuk menyegerakan apa yang kau akhirkan. Wala ta'khir ma ajalta, dan aku juga enggak ingin menyukai untuk mengakhirkan sesuatu yang kau mau percepat. Kadang-kadang nafsu bermain nih dalam semua aspek kehidupan kita. Punya uang bisa haji, dikasih uang buat haji, malas haji. Pikirannya mau muterin uang aja buat bisnis. Giliran gak punya uang, pengennya haji, utang sama orang, akhirnya kejerat utang, nyusahin orang lah lain. Alasannya agama. Agama tuh nggak model nyusahin orang. Kalau nyusahin orang lain bukan agama namanya itu. Agama tuh nggak mau nyusahin orang. Qalu masalah kahadun bil adab illa wasal. Nggak ada orang, kata para ulama, dia mendekat kepada Allah dengan adab dan etika, banyak berzikir kepada Allah, banyak membantu makhluk Allah, melainkan pasti dia sampai kepada Allah, sampai bahkan lebih daripada apa yang dia mau, Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau mau dikasih secara cuma-cuma, belajar meninggalkan keinginan pribadi. Masih ada keinginan pribadi, nggak bakal dikasih sesuatu dengan cuma-cuma, susah. Wa qalu al-adab nihayatut thariq. Para ulama mengatakan adab itu adalah puncak atau akhir daripada thariq, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas salik, apa maksud dari hikmah tadi? Wahai orang yang sedang berjalan menuju Allah, innama turqika al-adab. Sesungguhnya yang mengangkat derajatmu itu adalah adab. Fakun muaddaban, maka jadilah kamu itu orang yang beradab. Fi athnai talabika, pada saat kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajma' baina su'al wal iftiqar wal ridha bil aqdar. Gabungkan olehmu satu permintaanmu, masukkan secangkir, di satu cangkir itu kita masukkan air panas. Wal iftiqar, air panas itu adalah perumpamaan keinginan kita, rumah, harta untuk kita tinggal, untuk kita bisa membantu orang lain dan keluarga kita. Wal iftiqar, pengetahuanmu bahwa kamu ini fakir dan tidak punya apapun di dunia ini, itulah teh yang kita masukkan. Waridha bil aqdar, dan rasa senangmu dengan semua keputusan Allah. Saya bahasakan begini, ketidakpedulianmu terhadap apa yang Allah putuskan kepadamu, kecuali kamu itu merasa senang. Makanya Nabi ketika dilempari batu sama penduduk Taif, salah satu doanya apa? In lam yakun
bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah dan murka kepadaku, maka aku tidak peduli kepada cacian manusia. Watlub ma'aliyal maqamat, dan mintalah permintaan yang tinggi. Bisa dekat sama Nabi Muhammad, bisa nanti masuk surga Firdaus, bisa dilancarkan baca Quran, bisa dilancarkan bersedekah, memberi. Wa adhaimal umur, dan hal-hal yang besar. Wadum 'alaiha, dan istiqomahlah di atas permintaan serta adabmu itu. Minta, sadari kita nggak punya apa-apa, senang dengan apa yang Allah berikan, apapun itu. Fa idza ra'aita lisanaka talqan biha, kalau kamu melihat lisanmu itu berucap Allahumma ajirna minan nar, minta, tapi dia tetap tuh menjalankan kehidupannya, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya minta doang, Allahumma ajirna minan nar, tapi habis itu maksiat lagi, enggak. Dan juga dia ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Fa absyir fa innaha hasilatun biiznillah, maka berbahagialah karena suatu hari akan sampai. Orang yang belum pernah umroh, dia belajar ilmu ini, maka hatinya tenang. Kenapa? Karena dia tahu untuk bisa mencapai keinginannya, dia harus senang dengan keadaannya saat itu. Dia harus lapang, dia harus happy, karena suatu hari pasti akan diberikan kalau Allah mau. Tadi sudah disampaikan kan? Jangan ajari saya lebih tahu kamu dari diri kamu. Yang buat kamu bukan kamu, yang buat kamu saya. Jangan ajari saya bima yuslihuka, apa yang pantas dan baik buat kamu saya tahu. Jadi senang mudah. Oh, saya punya kekurangan, perbaiki. Nggak bisa baca Quran, itu yang kita perbaiki. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, berjuang. Nggak bisa baca Quran, cari guru Quran. Nggak bisa sholat, cari guru buat benerin sholat. Nggak bisa ngerti agama, cari guru agama, cari majelis ta'lim. Ini adab, etika, nyarinya akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang kemana-mana dunia, ke kanan dunia, ke kiri dunia, masya Allah itu, ya, meremehkan majelis ta'lim seperti ini. Ada apa orang kayak begitu, Pak? Meremehkan majelis taklim. Buat apa sih ngaji-ngaji kayak begitu? Buat apa? Ya Allah, saya bilang. Ini orang musuhi majelisnya Rasulullah Muhammad SAW, yang Nabi masuk ke masjid, kemudian ada dua majelis, satu majelis fikih ilmu, yang satu majelis zikir. Nah, kesimpulannya adalah hadirin, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata' minhu fayaqilu fahmuka anhu. Ketahuilah bahwa permintaanmu itu bukan sebab kamu diberi. Kamu harus paham dulu. Kadang-kadang kita begini, alhamdulillah saya sudah doa, sudah minta sama Allah, makanya saya diberi. Harusnya bilang begini, segala puji bagi Allah yang telah mengilhamkan saya untuk memohon kepadanya, dan segala puji hanya bagi Allah yang memberikan tanpa perlu sebenarnya saya meminta kepadanya. Jangan berkurang maksudnya pemahaman kita, kata Imam Ibn Athaillah. Jangan berkurang nih ma'rifatullah kita, jangan berkurang. Jangan kita udah SMA jadi anak SD lagi, gitu. Kalau anak SD dalam pandangan beliau, ya kita ini mungkin ya, apalagi saya gitu. Kita minta aja udah. Saya doa di depan Ka'bah, saya doa di Multazam, saya doa di Hajar Aswad. Tanya, yang ngasih kamu sampai situ siapa? Allah. Maka jangan sampai pemahaman kita kurang. Wal yakun talabuka li idharil ubudiyah, dan permintaanmu jadikanlah sebagai tampilan penyembahanmu, penghambaanmu, wa qiyaman bi huquqir rububiyah, dan juga dirimu memenuhi dari hak-hak Allah sebagai Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Apabila ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Kita masih punya waktu beberapa menit, hadirin. Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Mohon maaf guru kita. Pertanyaannya adalah apakah istiqomah itu ada batas waktunya atau berapa lama sih kekuatan istiqomah itu? Apakah setengah apakah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya? Ya. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi kejenuhan atas keistiqomahan kita yang pada saat kita mengalami keterdoran. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bapaklah guru saya gitu. Cuma bapak sangat rendah hati memanggil saya guru. Saya dipanggil seperti itu sangat tidak pantas sekali Pak. Tapi izinkan saya menjawab gitu Pak ya. Yang pertama, apakah istiqomah itu ada batas waktunya? Istiqomah itu madal hayah. Istiqomah itu sampai hembusan nafas terakhir. Karena itulah yang kita punya. Hanya itu yang kita miliki. Waktu yang diberikan oleh Allah setiap detiknya itu harus kita gunakan untuk istiqomah di dalam amal ibadah. Dan menyambung kepada pertanyaan kedua, orang bisa futur atau tergelincir adalah disebabkan karena dia terlalu berlebihan di dalam melakukan satu amalan. Nabi sudah kasih tahu sallallahu alaihi wasallam satu hadisnya, halakal mutanatti'un, celaka orang yang tanattu'. Tanattu' adalah orang yang berlebih-lebihan dan ekstrim dalam beribadah. Sholat malam nggak tidur, puasa nggak makan. Ini tanattu'. Punya anak istri, kerjanya sholat aja, nggak mau kerja. Ini bakal celaka nih orang ini. Dua, Nabi mengatakan, inna hadzal din matin. Agama ini keras. Agama ini keras Pak. Fa'awghil fihi birifq. Kamu kalau mau ngejalanin agama ini slow aja, pelan lembut. Wala tubghidu anfusakum ila ibadatillah. Jangan kamu siksa diri kamu mengatasnamakan ibadah kepada Allah. Fa innal mumbata la adhan qata' wala dhahran abqa. Karena begini, orang kalau lagi naik onta terus dia pegang pecut, dia pecutin terus ontaknya Pak. La ardhan qata', dia nggak akan sampai kepada tujuan dia. Wala dhahran abqa, ontanya mati. Tiga, Nabi mengatakan ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling, lihat nih, yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meski sedikit. 2000 perak sehari itu lebih baik dari 200 perak sebulan sekali. 2000 perak tiap hari itu lebih istimewa dari 2 juta satu kali setahun. Sholat rawatib, nggak sholat tahajud, belum sampai sholat tahajud, baru rawatib, itu lebih baik daripada tahajud 1000 rakaat sekali setahun. Apalagi kata Nabi hadis keempat, fallahu la yamal hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sampai kamu bosan. Maksudnya gimana? Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Yang pasti bosan bukan Allah, kita pasti bosan. Maka Nabi bahkan bilang, zur ghibban tasdad hubban. Kalau mau berkunjung, ini isyarat. Kalau mau berkunjung sekali-sekali aja, jangan keseringan. Supaya apa? Tambah cinta. Makanya amalkan kita diselang-selingin. Ini sekarang kita lagi puasa kan? Nanti diselang-selingin Idul Kurban, Idul Fitri kita mah amal ibadahnya kita ngapain? Makan. Habis itu puasa lagi.
Puasa yang secara nas tekstual aja disyariatkan paling berat, Pak, puasa Daud, ada selang-selingnya, Pak. Hadis ke-6, ada orang di zaman Nabi mau puasa nggak mau buka, sholat nggak mau, tidur nggak mau nikah, mau mengebiri dirinya. Marah Nabi, siapa yang ngajarin orang-orang itu sih? Lihat saya ini yang paling bertakwa kepada Allah. Satu, saya makan, saya puasa, tapi saya makan. Dua, saya sholat, tapi saya juga tidur. Dan saya nikah dengan banyak perempuan. Banyak. Banyak. Perlu diulang kan nih? Banyak. Ya, itu. Wa tazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tak senang dengan sunnah saya bukan bagian dari diri saya. Dan banyak sekali, Pak, hadis-hadis. Makanya kalau Nabi ditanya sama sahabat kan beda-beda jawabannya. Ditanya apa sih amalan paling istimewa? Sholat tepat waktu gitu. Apa sih amalan paling istimewa? Birrul walidain. Pelan-pelan. Nah sekarang gimana caranya? Pilih. Bapak pilih apa nih? Oh, paling gampang tuh apa, Pak? Milih yang dikerjain Nabi dulu. Apa tuh yang dikerjain Nabi? Sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, tahajud. Meskipun dua-dua, Pak, dua, terus saja dua. Ada orang tahajud, malam ini gue mau tahajud 1000 rakaat, baru 10 rakaat pingsan, abis itu udah malas lagi dah dia. Ya, iya, begitu Pak, kurang lebih. Terima kasih banyak. Silakan. Kalau mau bubar barisan jalan juga percuma, nggak ada bakwan soalnya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Baik. Kalau kita melihat dari keterangan para ulama dan hadis-hadis Nabi bahwa malam Lailatul Qadar ini malamnya tenang, kemudian tidak hujan deras, tidak ada angin kencang, dan malam Lailatul Qadar ini terjadi di malam-malam ganjil atas keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk di dalam hatinya salamun hiya hatta matla'il fajr, ketenangan karena malaikat itu mendoakan sampai terbit fajar. Maka beruntunglah orang yang mengisi malamnya dengan Lailatul Qadar, dengan ibadah, mengisi Lailatul Qadar dengan ibadah. Nah, ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir itu habis buat ibadah. Itu cirinya. Kalau mau lihat keterangan para ulama yang lain, memang ada yang melihatnya. Melihat cahaya seperti Imam Nawawi waktu masih umur 17, mohon maaf masih kecil, masih belum balik. Imam Nawawi lagi tidur sama bapaknya, tiba-tiba Imam Nawawi teriak, "Ini cahaya apa? Cahaya apa?" Bapaknya bangun, nggak ngelihat apa-apa. Terus bapaknya baru sadar kalau itu malam ganjil di bulan suci Ramadan. Jadi jangan fokus sama kita nyari angin. Anginnya kagak ada. Jangan itu yang dicari, bukan. Mana ada angin nih, berarti bukan. Kalau gitu tidur, jangan itu. 2.000 perak tiap malam masukin, sedekah, masukin. Iya, itu yang kita cari tuh, ya. Takjil, bagi-bagi takjil. Nah, yang paling penting satu, sucinya hati dari suudzon kepada Allah, sucinya hati dari suudzon pada manusia, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki kepada manusia, ridho dengan semua takdirnya Allah SWT, dan jaga diri dari maksiat. Jaga diri kita dari maksiat dan doakan seandainya ada umat Rasulullah yang maksiat di malam-malam ini, dosanya diampunin oleh Allah SWT. Jadi jangan doain kita doang, Pak. Jangan lupa doain semua umat Islam. Ya Allah, kalau memang malam ini Lailatul Qadar, orang-orang yang belum dapat rezeki, kan amal soleh rezeki, orang-orang yang belum Engkau kasih rezeki beramal soleh, tolong dong pahalanya Engkau kasih juga buat mereka. Karena Engkau Karim, Rahim, Jawad, Engkau adalah zat yang maha dermawan lagi maha penyayang. Baik. Baik ya, capek ya.
Bukan ana yang capek, antum yang capek. Kalau ana mah terus lanjut aja, gak ada masalah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kedua orang tua kita, putra-putri kita, suami istri kita. Semoga Allah ampuni dosa guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, murid-murid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala yang berlimpah ruah dan kabulkan semua hajat-hajat baik kita dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita membaca Al-Qur'an, dalam keadaan kita salat, dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul kembali bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya mujibas sailin birahmatika ya arhamar rahimin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang kita pada menghadiri kajian dari jemaah sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu